Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah yang sangat agung. Tentu saja tidak akan bernilai sempurna tanpa menjaga dan melaksanakan sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Ada banyak sunnah-sunnah ketika berpuasa yang perlu dilaksanakan untuk menyempurnakan berpuasa, di antaranya. Yang pertama yaitu mengakhirkan sahur. Disunnahkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur. Al-Khattabi mengatakan, makan sahur merupakan tanda bahwa agama Islam selalu mendatangkan kemudahan dan tidak mempersulitkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasakhkhar bisyai'i." Yang artinya, barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Disebutkan dalam hadis lain yang artinya makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur tersebut terdapat keberkahan. Imam Nawawi mengatakan, karena dengan makan sahur akan semakin memberikan kekuatan dalam melaksanakan berpuasa. Sahur ini hendaknya tidak ditinggalkan, walaupun hanya dengan seteguk air. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur sebagaimana dalam hadis dari Anas Zaid bin Sabit, ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa lama jarak antara sahur dengan azan? Kemudian beliau menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Dari hadis lain juga dikatakan sekitar 50 sampai atau 60 ayat. Ibnu Hajar mengatakan maksud sekitar membaca 50 ayat tersebut adalah waktu makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian selanjutnya menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis lain juga diriwayatkan yang artinya, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku atau ajaranku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Dan apabila kurma basah tidak ditemukan atau tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu berbuka dengan
kurma jika mudah diperoleh atau dengan air. Jika tidak mendapati kurma, bisa digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa dengan makan yang manis-manis ketika berbuka itu akan memulihkan kekuatan, dan ketika meminum air akan menyucikan. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya doa, karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka, beliau membaca doa sebagai berikut: Dhahabat doma'u wabtalatal uruku watabatal ajru insyaallah. Yang kelima, memberikan makan pada orang yang berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Yang keenam, atau yang terakhir, memperbanyak berderma atau bersedekah dan beribadah di bulan Ramadan. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan iktikaf. Demikian, semoga bermanfaat. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.